Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Salsabila Putri dengan NIM 2006597 dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama terdapat strategi manajemen operasi. Nah, strategi manajemen operasi ini merupakan visi fungsi operasi yang menetapkan seluruh arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Nah, visi ini biasanya harus diintegrasikan dengan strategi bisnis dan jika direfleksikan pada rencanaan formal. Nah, kemudian di manajemen operasi juga terdapat prosedur strategi operasinya. Nah, yang pertama kita harus analisis lingkungan, yang kedua membentuk misi perusahaan, yang ketiga membentuk strategi, dan yang keempat menetapkan strategi utama dan membentuk strategi bidang fungsional. Nah, yang kemudian juga terdapat 10 keputusan strategi manajemen operasi. Yang pertama, perencanaan barang dan jasa, yang kedua kualitas, yang ketiga perencanaan proses dan kapasitas, yang keempat manajemen rantai pasokan, yang keempat manajemen rantai pasokan, yang kelima pemilihan lokasi. Nah, biasanya pemilihan lokasi ini dalam organisasi manufaktur dan jasa menentukan kesuksesan perusahaan tersebut. Dan yang keenam, perencanaan tata letak, yang ketujuh sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan, yang kedelapan persediaan, yang kesembilan penjadwalan, dan yang terakhir yang kesepuluh yaitu pemeliharaan. Nah, pada strategi manajemen operasi ini juga terdapat perencanaan strategi operasi yang khas. Yang pertama itu perencanaan produksi, yang kedua perencanaan keuangan, yang ketiga perencanaan fasilitas, yang keempat fasilitas pemasaran, yang kelima sumber daya manusia. Nah, kemudian terdapat pengaruh strategi operasi pada perkembangan bisnis. Nah, yang pertama itu ketika menyusun suatu strategi dilakukan dengan baik dan imbang dengan pelaksanaan yang sesuai perencanaan, maka sasaran atau target perusahaan akan lebih mudah dicapai. Nah, yang kedua, pada tahap akhir yakni proses evaluasian, perusahaan juga dapat memodifikasi strategi operasi yang telah ditetapkan. Nah, tentunya modifikasi ini perlu dilakukan secara layak demi kelancaran atau ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua itu terdapat peramalan. Nah, peramalan ini merupakan suatu seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data di masa lalu dan menempatkan ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model sistematis. Nah, langkah-langkah melakukan peramalan itu yang pertama menentukan tujuan peramalan, yang kedua pemilihan teori yang relevan, yang ketiga mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai, yang keempat memilih dan menguji metode peramalan, yang kelima menghasilkan peramalan, dan yang keempat memantau keakurasian peramalan yang dipakai. Nah, terdapat juga metode-metode peramalan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu metode kualitatif yang dibagi menjadi 4. Yang pertama juri dan opini eksekutif. Yang kedua metode Delphi. Yang ketiga gabungan tenaga penjualan. Yang keempat survei pasar konsumen. Nah, yang kedua itu terdapat metode peramalan kuantitatif. Di metode peramalan kuantitatif ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode time series. Di metode time series ini juga terdapat beberapa macam-macam metode, yaitu metode naif, yang kedua metode rata-rata bergerak, yang ketiga metode exponential smoothing, yang keempat metode
dekomposisi. Yang kelima, metode tren. Nah, yang kedua yang termasuk metode peramalan kuantitatif yaitu metode casual. Nah, casual ini dibagi menjadi 3 juga, yaitu metode regresi dan korelasi, yang kedua metode ekonometrik, dan yang ketiga metode input dan output. Nah, kemudian dalam peramalan terdapat faktor-faktor. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor lingkungan eksternal. Nah, dalam faktor lingkungan eksternal ini terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan eksternal mikro yang terdiri dari para pesaing, para tenaga kerja, lembaga-lembaga keuangan, para penyedia, dan perwakilan pemerintah. Nah, yang kedua terdapat lingkungan eksternal makro. Nah, di lingkungan eksternal makro ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor teknologi, terus faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, dan faktor dimensi internasional. Kemudian ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada perencanaan dan aktivitas agregat. Nah, di perencanaan aktivitas agregat ini definisinya menurut Heiser dan Rader pada tahun 2009, perencanaan agregat adalah sebuah pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah, yaitu 3-8 bulan yang akan mendatang. Nah, tujuan dari perencanaan agregat ini yaitu meminimasi biaya pada periode perencanaan, dan yang kedua menekan tingkat persediaan. Nah, fungsinya itu sebagai alat komunikasi, kemudian sebagai pegangan, yang ketiga sebagai menjamin, yang keempat sebagai alat ukur, yang kelima sebagai monitor, yang keenam sebagai mengatur, dan yang keenam itu sebagai pengarah. Nah, dalam perencanaan agregat itu terdapat sifat alami perencanaan agregat, yaitu sebagai tersirat pada istilah agregat. Perencanaan agregat berarti mengkombinasikan sumber daya yang sesuai ke dalam jangka waktu keseluruhan. Nah, yang pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan yang keempat, terdapat desain barang dan jasa. Nah, menurut Kotler dan Keller ini, desain produk adalah suatu totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi produk yang berdasarkan kebutuhan pelanggan. Nah, mengapa sih kita ini harus mendesain suatu produk? Nah, karena biasanya itu perusahaan akan mengutamakan proses serta pengembangan ide dari desain tersebut pada layanan atau barang yang akan diproduksi. Kemudian terdapat proses. Nah, proses pengembangan desain produk ini yang pertama kita harus menentukan tujuan dan strategi produk yang akan kita produk ini, juga harus mengidentifikasi tujuan dan strateginya bagaimana. Yang kedua, kita juga harus identifikasi peluang. Yang ketiga, desain produk. Yang keempat, pengujian produk, dan yang kelima, komersialisasi. Nah, faktor yang mempengaruhi itu kesamaan dengan layanan yang dilakukan saat ini. Yang kemudian kesamaan proses yang dijalankan pada saat ini, dan yang terakhir itu pertimbangan finansial. Nah, di sini juga ada perencanaan produk. Nah, perencanaan produk ini yang selanjutnya itu terdapat perancangan suatu produk. Nah, yang pertama itu market research dan feasibility study, dan yang kedua brainstorming, nominal growth, technique value engineering, yang ketiga menentukan tujuan dan batasan produk, yang keempat menggambar produk, yang kelima review produk. Nah, dalam perencanaan produk ini kita juga harus review produk agar produk yang kita hasilkan ini dapat dikenal oleh masyarakat. Yang kelima membuat sampel.
Yang keenam, membuat sampel. Yang ketujuh, uji coba terhadap produk yang kita hasilkan. Yang kedelapan, setelah diuji coba itu produksi massal. Dan yang kesembilan, garansi. Nah, dalam desain produk ini juga terdapat permasalahan dan tantangan. Nah, di sini permasalahannya itu yang pertama desain yang tangguh, yang kedua desain moduler, yang ketiga computer aided design, yang keempat ada computer aided manufacturing, dan yang terakhir yang kelima yaitu teknologi virtual reality. Nah, selain permasalahan itu juga terdapat tantangannya nih. Tantangannya itu kebutuhan konsumen. Kita juga dalam desain produk itu juga harus menyesuaikan kebutuhan apa yang diperlukan oleh si konsumen tersebut. Yang kedua yaitu segmentasi pasar, yang ketiga teknologi, dan yang keempat kondisi lokal. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu manajemen kualitas. Nah, pengertian manajemen kualitas menurut Gesper dalam Aryani, manajemen kualitas dikatakan semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan dan tanggung jawab, serta mengimplementasikannya melalui alat-alat manajemen kualitas. Nah, manajemen kualitas ini memiliki faktor utama keberhasilan, yaitu proses. Nah, proses ini juga mempengaruhi manajemen kualitas. Jika prosesnya baik, akan menghasilkan suatu kualitas yang baik. Yang kedua yaitu produk, yang ketiga organisasi, dan yang keempat kepemimpinan, dan yang kelima komitmen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata.